hari ini seperti biasa kita akan mengadakan ibadah Sabtu. Nah, Ibu mau ngajak anak-anak semuanya untuk bersiap diri, yang pastinya udah duduk yang baik dan siap untuk memuji Tuhan, siap untuk beribadah. Nah, sebelum kita menaikkan pujian sama Tuhan, mari kita semua lipat tangan, kita mau berdoa, semuanya berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hari ini Tuhan kami masih diberi nafas kehidupan oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami akan kembali memuji Tuhan, beribadah bersama di ibadah online kami ini Bapa. Mari Tuhan kiranya Tuhan menyertai ibadah online kami ini, baik yang di rumah maupun yang ada di sekolah. Tuhan kiranya memberkati supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan menaikkan pujian, mengambil tugas dalam pujian. Mari Bapa Engkau memberkati agar setiap teman-teman kami yang mengambil bagian, mereka juga merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati juga yang akan memberikan firman Tuhan. Mari Bapa kiranya hikmat yang daripada Tuhan menolong guru kami yang akan membawa firman, sehingga firman yang disampaikan boleh sampai kepada kami dengan baik dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami siap memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan menaikkan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Yuk, siap-siap yuk. Harap semua masih semangat memuji Tuhan. Semangat! Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan bersama lagu Setia Setialah. Setia, setialah
anak-anak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas cinta kasih-Mu yang masih boleh menyertai kami. Terima kasih atas berkat Tuhan sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan, walaupun tidak secara tatap muka, walaupun hanya daring ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar khotbah hari ini boleh menjadi pedoman buat hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau sampaikan bahwa nanti di akhir khotbah, Ibu akan kasih 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. Dan di setiap pertanyaan itu, jika benar, maka nanti akan Ibu kasih hadiah. Oke, nanti caranya di ujung khotbah Ibu sampaikan juga. Maka dari itu buat anak-anak Ibu, kalian harus tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, notesnya kita buka kitab kita Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Sudah? Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Daniel itu perjanjian lama, ya. Sudah ya? Ibu bacakan, kalian ikuti. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dia lakukannya. Lalu orang-orang itu gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, sampai situ itu notesnya Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Nah, anak-anak Ibu, tema kita hari ini adalah setia dalam doa. Apa? Setia dalam doa. Nah, setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tetap dan teguh hati. Misalnya, kalian tetap bersahabat mulai dari kelas 1 SD sampai sekarang. Terus setia itu adalah berpegang teguh pada janji, pada pendirian. Dan juga kalau doa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, doa itu adalah permohonan, yang dimana di dalam permohonan itu ada harapan, ada pujian, ada permintaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah siapa di antara anak-anak Ibu yang rajin berdoa? Dia mau bangun tidur berdoa, mau pergi ke sekolah ataupun berangkat dari rumah dia berdoa. Bangun tidur dia berdoa, mau makan berdoa. Iya, Ibu yakin di antara anak-anak Ibu semuanya pasti ada yang melakukan salah satu ataupun beberapa ya yang kalian lakukan untuk berdoa. Nah, anak-anak Ibu mau tanya juga, kenapa kita berdoa? Kenapa? Atau kalian hanya berdoa ya udah berdoa aja gitu. Kenapa kita berdoa? Karena doa adalah nafas kita. Seperti kita bernafas. Ya, mari kita coba bernafas ya. Tarik nafas. 1 2 3, tarik, lalu tahan. Nah, sekarang buang nafas. 1 2 3. Nah, kita bernafas. Kalau kita bernafas, itu berarti kita masih hidup. Jadi sama dengan doa. Doa itu sangat penting buat hidup kita. Kenapa? Karena dengan kita berdoa, kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya, kita bersyukur masih diberi pakaian, kita bersyukur masih diberi makanan, kita bersyukur masih diberi minuman, apalagi kita bersyukur masih bisa belajar walaupun daring. Kita bersyukur kita bisa bermain bersama dengan teman-teman, bisa bersama-sama dengan keluarga, dan juga yang paling penting, kita bersyukur kita memiliki keluarga yang sangat sayang sama kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Yaitu ada orang tua, bapak, mama, ada abang, ada kakak, ada adik, dan juga ada abang. Semuanya keluarga kita pasti sangat menyayangi kita. Nah, dari situ kita harus mampu mensyukuri yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita
sia-siakan. Nah, oleh karena itu buat anak-anak ibu jangan lupa berdoa ya. Nah, sekarang ibu mau cerita. Ada satu cerita. Coba dengarkan baik-baik ya anak-anak ibu. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Daniel. Bukan Daniel Purba ya. Ya, ada satu tokoh yang bernama Daniel. Daniel ini adalah seorang yang ganteng, bisa dibilang ganteng, baik, sehat, dan yang paling penting, tokoh Daniel ini adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena dari kecil dia telah dididik oleh kedua orang tuanya untuk berdoa, memuji Tuhan Yesus. Walaupun Daniel ini tinggal di tengah-tengah orang yang berbeda dengan dia. Ya, ada nama bangsanya itu bangsa Persia, yang dimana bangsa Persia ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bangsa Persia, orang-orangnya itu menyembah raja ataupun dewa. Rajanya itu namanya Darius. Siapa anak-anak? Darius, ya. Itulah bangsa mereka, penduduk di sana adalah penyembah dewa ataupun raja Darius. Nah, anak-anak ibu, kalian boleh lihat gambar ini. Ini adalah sosok Daniel. Ya, yang ibu ceritakan, ini adalah sosok Daniel. Dia selalu berdoa 3 kali dalam satu hari. Dia selalu masuk kamarnya, tutup pintunya, dia sendiri berlutut, ya, berdoa, yang dimana dia ini berdoanya mengarah ke Yerusalem, yang dimana dulunya di Yerusalem itu ada bait Allah, ya, bisa dibilang gereja yang dulunya ada di sana. Jadi dia menghadap ke Yerusalem, ya. Nah, kalian boleh lihat di sini ada beberapa orang yang melihat dia berlutut ataupun berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, ini kalian lihat ya, ada orang-orang di sini. Ada orang-orang di sini. Nah, ini lebih jelas. Ada beberapa orang bangsa Persia yang melihat Daniel sedang berdoa. Ya. Nah, orang-orang ini adalah bermaksud niat jahat kepada si Daniel. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi Raja Darius. Ngapain bu datangin Raja Darius? Mereka bilang sama Raja Darius, buatlah peraturan kepada orang-orang yang tidak menyembah dewa ataupun Raja Darius harus dihukum. Tahu nggak anak-anak ibu hukumannya apa? Hukumannya adalah dimasukkan ke goa singa. Ya, kemana? Ke goa singa. Dalam goa singa, kalian tahu kan? Singa itu adalah hewan buas. Ya, nah ternyata apa kata Raja Darius? Raja Darius bilang, baiklah, itu akan dibuat. Orang yang tidak menyembah Raja Darius ataupun dewa akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, itu terdapat di ayat, ayo coba buka lagi Alkitabnya. Ayat 12 ya, dari ayat 12 tadi. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Di ayat 12. Nah, itulah dia orang-orang ini yang dimana mereka melihat, lalu mereka melaporkan kepada Raja Darius. Dan Raja Darius pun menyetujui hal tersebut. Nah, apa yang mereka rasakan setelah itu? Orang-orang ini senang. Kenapa? Karena terbukti bahwa Daniel tidak menyembah Raja Darius, tetapi Daniel menyembah Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Nah, anak-anak ibu, singkat cerita, si Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ini dia singanya, ya. Kalau gambar dari gambar aja mungkin kita melihatnya seram ya, apalagi kalau aslinya. Hewan singa ini kan hewan karnivora, pemakan daging, ya. Apalagi kita kan manusia ini kan banyak dagingnya gitu ya. Nah, anak-anak ibu, kalian boleh lihat ini tokoh Daniel, dia sama sekali tidak takut walaupun dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Selalu berdoa. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam kecemasan
Dan sebenarnya kalau manusiawinya ya, kalau kita dimasukkan ke dalam gua pasti kita takut. Tapi tidak untuk Daniel, ya. Dia sangat percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dia. Nah, apa yang terjadi anak-anak ibu? Apakah Daniel meninggal atau mati? Tentu saja tidak. Dia hidup, ya. Daniel hidup. Dia tidak dimakan oleh singa. Karena apa? Karena kuasa Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kesetiaan Daniel, maka singa-singa ini bisa dikatakan jinak terhadap si Daniel. Nah, anak-anak ibu, apa sikap yang patut kita teladani dari tokoh Daniel? Ada yang tahu? Oke, ibu kasih tahu. Yang pertama, setia dalam doa. Ya, setia dalam doa. Walaupun kita mungkin dalam masalah besar, dalam ancaman besar, dalam situasi yang sangat sengit sekalipun, kalau kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan tolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoalah sampai sesuatu benar-benar terjadi. Ya, seperti lagu, doa mengubah segala sesuatu. Ya, berdoalah sampai sesuatu benar-benar terjadi. Jangan kalian berdoa langsung bilang, Tuhan gak dengar doaku. Gak boleh, ya. Tetap kita berdoa sampai sesuatu itu benar-benar terjadi. Solusi itu pasti ada. Tidak ada gembok di dunia ini diciptakan tanpa kunci. Ya, begitu juga dengan masalah kita. Semua masalah kita punya solusi. Ya, kita tinggal meminta kepada Tuhan Yesus diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Nah, itu dia. Itu sikap yang patut kita teladani dari tokoh si Daniel. Baik anak-anak, kita akan masuk ke pertanyaan. Seperti yang ibu bilang tadi di awal, ada pertanyaan, 3 pertanyaan, dan masing-masing pertanyaan ini jika jawaban benar, maka dikasih hadiah. Hadiahnya memang kecil, tapi sangat berguna buat kalian ya. Yang pertama, kalian boleh catat apa tema dan nats kita pada Sabtu Ceria hari ini. Jelas ya, apa tema dan apa natsnya. Yang kedua, apa nama bangsa dan siapa nama raja yang disembah oleh bangsa tersebut? Cukup jelas ya. Yang ketiga, terakhir, sikap apa yang patut kita teladani dari tokoh Daniel? Ya, cukup mudah sebenarnya kalau diperhatikan ataupun didengar tadi ibu khotbah. Ya, tapi kalau nggak didengar pasti nggak akan bisa. Caranya, anak-anak ibu, kalian tulis ataupun ketik di bawah di kolom komentar YouTube itu jawaban yang benar, ya. Nah, nanti Bu, gimana kalau salah? Misalnya nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar. Maka yang benar itulah yang akan mendapat hadiah, ya. Oke, nah itu saja. Jadi buat anak-anak ibu, itulah khotbah untuk hari ini, yaitu setia dalam doa. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga khotbah boleh tersampaikan, kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan, yaitu dengan tema setia dalam doa. Biarkanlah kami ya Bapa, anak-anak-Mu boleh setia dalam berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan, meminta permohonan, agar kiranya Bapa kami selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.